Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Ya, buat yang lagi menjalankan ibadah puasa ya, ayo, masih kuat. Masih kuat ya Sobat IKG. Iya dong, latihan. Latihan untuk mengendalikan keleluasaan dan mengambil batasan. Agar apa? Ya, agar kita menjadi manusia yang telah mencapai individuasi. In artinya tidak, individuasi itu artinya dari kata divide, yaitu terbagi-bagi. Jadi individu adalah sesuatu yang tidak terbagi-bagi, alias seutuhnya, menjadi manusia seutuhnya, yaitu makhluk yang dapat mengendalikan entitas rasa, pikir, dan emosional. Oke Sobat IKG, kita lanjut ya. Sobat IKG, topik pembahasan kali ini adalah setia. Setia itu sebuah keterikatan yang tidak tergoyahkan. Bisa jadi kepada seseorang atau sesuatu, atau sumpah dan janji yang menjadi dasar satu ikatannya. Jadi setia, Sobat IKG. Makanya dulu ya di video ini lihat thumbnail Sobat semua. Di situ Om Wira bilang sama gua, dan pesan itu masih menggema di keseharian gua ya. Dia bilang, jangan hianati. Jangan hianati, ya kan? Kejadian dan ujangan tersebut gak akan pernah hilang dari alam gua, Sobat EKG. Kenapa? Ya karena momen atau kejadian tersebut berpadu dengan emosional saat itu, sehingga akhirnya menjadi ingatan yang berkepanjangan. Momen itu adalah momen ketika kita bertiga menangis di restoran ya, Sobat semua. Ya, sebelum kita berpisah, di mana Om Wira saat itu memberikan kita bingkisan sembako lebaran. Dan uang yang jumlahnya banyak banget ya. Dan akhirnya gue berhasil membeli buku sekolah. Kesetiaan gue saat itu menghasilkan sesuatu, Sobat IKG. Walau saat itu gue masih kelas 5 SD, gue gak gentar. Dan terus berpegang pada janji gue bahwa gue akan sampai pada tempatnya. Sobat semua, banyak pertanyaan. Bang Master, setia itu kudu yakin ya bang? Iya benar. Ya, tapi banyak bang yang keyakinannya salah. Sudah setia, namun dalam prosesnya kita justru dikhianati, atau semesta justru membelokkannya. Udah nggak lurus lagi Bang Master. Itu gimana ya? Sobat semua, sebagaimana dulu gue pernah bilang ya, sesungguhnya manusia yang hidup dalam kehidupan, ia itu ingin mewujudkan sesuatu yang nggak berwujud. Iya, rasa Sobat EKG, rasa bahagia. Gak ada di dunia ini yang gak pengen bahagia, yang gak pengen senang ya. Dan bahagia itu pada dasarnya sudah ada, bukan kita bikin-bikin. Namun bahagia tertutup oleh banyak sekali sampah. Iya, sampah yang ada di diri kita, kayak otot six pack ya, ketutup lemak. Sobat semua, ketika kita dikhianati dan seolah semesta tidak berpihak sama kita, gua menganggapnya itu bukan wujud dari rasa bahagia. Artinya lu belum sampai, sobat semua. Masih menjadi proses, bukan goal. Sekali lagi, masih menjadi proses, bukan goal. Contoh ya, gua bahagia banget kalau dapat kenaikan gaji. Kenapa? Karena banyak duit. Perhatikan kalimatnya Sobat EKG. Gua bahagia banget kalau dapat kenaikan gaji. Kenapa? Karena dapat duit. Lalu kehidupan akhirnya berjalan. Waktu yang juga ruang. Pada akhirnya ternyata nggak jadi naik gaji. Lalu kita bilang, mana? Padahal gue udah setia. Kalimat dan pendapat ini agaknya perlu kita breakdown ya, sobat semua. Di situ ada kata-kata, gue bahagia banget kalau dapat kenaikan gaji. Karena pasti banyak duit. Sebenarnya kalimat ini mengandung unsur sebab akibat, di mana proses tentunya sangat berhubungan dengan hal tersebut. Namun ketika prosesnya nggak jadi, kita langsung menjudge dan melabel bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Padahal tujuan atau goalnya tadi ya yang di akhir adalah yaitu banyak duit. Itu sebabnya di EKG gue bilang sama Sobat EKG, ya kalau gue hanya menjalani prosesnya saja. Namun gue tidak pernah menjadikan proses sebagai goal. Sekali lagi Sobat EKG, jangan pernah menjadikan proses menjadi goal. Setia itu sama ujungnya, bukan tengahnya. Bang Master, bukankah tengah yang menentukan ujung?
Bisa, tapi bisa juga enggak. Makanya daripada lu pusing, mending jalanin. Namun lu tetap pegang ujungnya. Jangan hanya menjalani saja yang nggak ada ujungnya ya, sobat semua. Nah, ada contoh ya, jika sobat EKG jeli, di video EKG sebenarnya banyak sekali. Banyak, bahkan hampir di setiap video yang melenceng dari prosesnya. Itulah sebabnya gue bilang nggak masuk logika. Dan kalau udah nggak masuk logika adalah kegilaan. Gila. Makanya emang kudu gila. Ya kan? Dan pada akhir cerita, yang sudah nonton videonya, manusia bisa apa, sobat EKG? Manusia hanya bisa mencocok logikanya saja. Oh, itu kan dari sini. Oh, itu kan dari situ. Sini, situ, sini, situ. Nah, karena hari ini gue ingin membahas soal kesetiaan, balik lagi ya kita belajar di video ini. Berkali-kali mungkin sobat EKG udah nonton ya, banyak sekali. Di video waktu gue berjualan koran bersama teman-teman gue, goal gue adalah punya buku sekolah dengan cara atau proses berjualan koran. Namun proses berbelok, Tuhan dan semesta membendingnya, sobat EKG, membuat satu realita baru di mana uang yang gue kumpulkan, gue berikan ke gendui. Pertanyaannya, apakah goal dan tujuan gue hilang? Sekali lagi camkan, sobat EKG. Pertanyaannya, apakah goal dan tujuan gue hilang? Di video itu gue gak pernah bilang ya, duit itu sebenarnya buat beli buku loh. Habis dah tujuan gue. Gak ada, sobat EKG. Gue tetap setia. Dan hukuman mengosek WC justru memperparah keadaan, sehingga jika kita amini, ya gue gagal. Ya, gue akan berada dalam sebuah realita gagal, sobat EKG. Namun gue dan teman-teman gue tetap saja bilang bahwa kita orang kokai. Makanya ada pepatah bilang, segala sesuatunya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kalau belum baik, berarti belum sampai akhir. Sobat semua, gue selalu bilang ya sama klien gue, hey, 99,9% perjalanan kita ini berhasil. Tatap mata saya. Lalu kenapa 99,9% master? Enggak 100%. Bagaimana dengan 0,1-nya? Ya gue bilang, itu masih dalam sebuah waktu yang di dalamnya ada proses. Kesetiaan adalah bahasa universal yang ditulis oleh hati, diukir oleh waktu, dan diwujudkan oleh tindakan kita sendiri. Kesetiaan adalah janji yang tak terucap, namun bergema dalam setiap langkah kita menuju mimpi. Sobat semua, kita harus bisa membayangkan kesetiaan itu seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih adalah mimpi, tanah adalah keyakinan kita, dan air yang menyiraminya adalah tindakan konsisten kita setiap hari. Sebenarnya kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kita itu menjadi hebat dan unggul, bukan hanya dengan tindakan, tapi kebiasaan. Makanya gue bilang, sobat EKG, setiap harinya kita mengafirmasikan diri kita bahwa kita selalu berada dalam energi positif. Dibiasain, sobat EKG. Makanya ada repetisi ya. Jadi, sobat EKG, sebenarnya ya hukum manifestasi ya dalam berbagai ilmu, terutama ilmu psikologi, itu sering dikaitkan dengan self-fulfilling prophecy. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ramalan yang terpenuhi sendiri. Artinya apa yang kita percayai dan kita fokuskan dengan setia akan menjadi kenyataan. Nah, kalau kita mengacu kepada filsafat timur ya, yang namanya Lao Tzu, itu pernah berkata, perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah. Dan tahukah sobat semua, langkah pertama itu adalah kesetiaan. Komitmen untuk terus berjalan meski jalan terlihat panjang dan berliku. Jadi hukum manifestasi bekerja ketika kita setia pada langkah-langkah kecil. Karena setiap langkah adalah bagian dari proses menuju tujuan yang besar. Dan bisa saja itu berbelok-belok, sobat EKG. Itulah sebabnya, pegang ujungnya. Ya mungkin agak gila, dimana kalau dalam hukum logika, kita harus punya kausalitas. Ya proses. Ya kalau gue tetap pegang ujungnya. Mau prosesnya kesini kesana gue nggak tahu ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata ya. Ya salah satunya itu ya, ada satu novel ya, kesukaannya si James ya, namanya Harry Potter.
yang bikin si J.K. Rowling ya. Sebelum dia sukses luar biasa, sebenarnya ia adalah ibu ya, ibu tunggal ya, yang hidup dalam kesulitan finansial. Hidupnya susah, namun ia setia pada mimpinya untuk menulis. Terus dia nggak nyerah ya, meski naskahnya ditolak berkali-kali sama penerbit. Namun kesetiaannya pada visi itu akhirnya membawa puncak kesuksesan. Jadi sebenarnya ini adalah bukti nyata bahwa hukum manifestasi bekerja ketika kita tidak goyah dalam keyakinan. Zaman dulu ya gue Sobat IKG, waktu zaman SMA itu ada yang namanya atlet Michael Jordan. Wah, luar biasa ya, Chicago Bulls. Kalau kita tahu ceritanya ya, dia itu pernah gagal masuk tim basket di SMA-nya. Ya, namun kesetiaan mimpinya untuk menjadi pemain basket terbaik, dia terus berlatih. Ya, lalu dia punya quote ya, dia bilang, "Gua itu udah gagal berulang kali dalam hidup, dan itulah mengapa saya berhasil." Jadi memang dia setia sama mimpinya. Jadi Sobat IKG, alam semesta dalam hukum manifestasi itu seperti cermin. Dia memantulkan energi atas keyakinan kita. Jika kita setia pada mimpi, alam semesta akan merespon dengan memberikan peluang. Bisa jadi kita ketemu seseorang, ada keajaiban-keajaiban yang bisa membawa kita dekat sama tujuan. Ya, Einstein aja ya, Sobat IKG pernah bilang bahwa imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah preview dari atraksi kehidupan yang akan datang. Luar biasa, Sobat IKG. Nah, dalam hal ini, Sobat IKG, gua ingin Sobat IKG juga merenung kembali kepada diri sobat semua. Untuk apa? Ya, untuk setia sama mimpinya. Semangat terus untuk mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Nah, Sobat IKG, di video sebelumnya gue pernah bilang bahwa ya kadang kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi sama diri kita. Namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jadi sebenarnya kesetiaan kita adalah respon terhadap mimpi kita. Kesetiaan adalah pilihan untuk tetap teguh meski tantangan datang. Jadi kalau kita mengacu kepada sebuah cerita gua, ya respon gua ketika duitnya nggak ada bukan berarti gua nggak jadi beli buku sekolah. Bukan. Makanya judulnya Jadi Nggak Jadi Harus Jadi, Bu. Mengingatkan gua sama kisah Mimin ya. Ketika ayahnya bilang pas di bulan puasa ya kalau nggak salah, dia bilang, "Bu, saya nggak dapat proyeknya. Gimana nih? Padahal aku sudah janji beli sepatu baru." Seolah beli sepatu baru itu dikaitkan dengan sebuah proyek ayahnya ya, yang saat itu dia adalah buruh bangunan. Lalu ibunya ya sudahlah. Dan ayahnya termenung, lalu ayahnya bilang, "Bu, jadi nggak jadi harus jadi." Lalu ibunya Mimin bilang, "Jadi gimana? Orang nggak jadi dapat proyeknya." Lalu bapaknya bilang, "Kuatin doanya, Bu. Aku yakin Tanto pasti punya sepatu baru." Saat itu ya, Tanto itu cerita gue di lapangan, Sobat IKG, di lapangan Kebayoran Lama ya. Menyentuh sekali ceritanya ya. Sebuah kesetiaan yang luar biasa, Sobat IKG. Bahkan dulu ya, dia cerita, ayahnya pernah dia cerita bahwa ayahnya pernah memeluknya di lampu merah. Sobat semua, jika kita melihat dari sudut pandang neuroscience ya, neuroscience, Doctor Strange ya, filmnya Marvel, sebenarnya kesetiaan pada mimpi itu melibatkan yang namanya neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru, alternate. Setiap kali kita fokus pada mimpi, otak kita membentuk koneksi baru yang memperkuat keyakinan dan kemampuan kita. Gitu, Sobat IKG. Jadi memang Sobat IKG, jika kita setia, dengan sendirinya kita akan menvisualisasikan mimpi secara konsisten.
yang akan mengubah struktur otak kita dan menciptakan realitas baru. Nah, kalau Sobat EKG yang suka ilmiah ya ini adalah bukti ilmiah bahwa kesetiaan pada mimpi bukan hanya soal tekad, bukan, tapi juga perubahan biologis di dalam diri kita, Sobat EKG. Gila nggak tuh ya? Ketika kita setia, kita tidak hanya membangun mimpi, tapi kita juga membangun diri kita yang baru. Makanya Sobat EKG, gue sering bilang, hati-hati sama pikiran negatif, karena jiwa bisa melahap raga. Nah, Sobat EKG, terakhir ya, gue mau titip Sobat EKG. Apa sebenarnya arti kesetiaan? Sebenarnya kesetiaan adalah kompas yang menuntun kita melalui gelombang ketidakpastian. Kesetiaan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju mimpi. Kesetiaan adalah janji pada diri kita sendiri bahwa kita akan terus berjalan meski badai datang. Dan ketika kita setia, hukum manifestasi pasti akan bekerja membawa kita ke sebuah tempat yang kita impikan. Berkali-kali Sobat EKG, gue ingatkan Sobat EKG untuk janji atas kuasa diri. Tenang Sobat EKG, tenang Sobat EKG. Sebenarnya apa yang Sobat cari? Dalam waktu yang bersamaan, ia juga sedang mencari diri Sobat. Kesetiaan pada mimpi sebenarnya adalah pertemuan antara doa dan usaha. Gimana ya ngomongnya? Ya, sebuah tarian antara manusia dan alam semesta. Makanya Sobat EKG, mari kita setia untuk mewujudkan mimpi kita. Karena di balik kesetiaan itu ada keajaiban yang menunggu untuk diwujudkan. So, Sobat EKG, segini dulu ya dari gua. Udah sore, waktunya untuk buka puasa. Wah, lapar, aus. Kok bukanya jam 6 bukan jam 12? Karena aturannya jam 6 dan gue setia sama itu. Ntar dulu jam 6 maghrib baru buka. Kalau enggak udah gue bocorin dari tadi. Ditanya, kenapa bang setia banget sama puasa? Ya gue karena tahu ujungnya, Sobat EKG. Apaan bang master ujungnya? Ya lo tafsirkan sendiri. Jangan-jangan kolak pisang. Ya Sobat EKG ya, segitu dulu ya. Terima kasih buat Sobat EKG sudah mendengarkan. Sekali lagi ya, tetap semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Tenang Sobat EKG, tenang. Tenang Sobat EKG. Kita orang kokai. Salam dari gua, emang kudu gila.